Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam kebaktian kita saat ini. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup, haleluya. Sesudah bangkit, Ia menampakkan diri dan berbicara dengan para murid sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 yang demikian. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan, Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kini Ia bertahta di surga. Terpujilah Tuhan, terpujilah Dia, Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 4. Ya Tuhan tiap jam. Jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam ku ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kebaktian Paskah minggu ke-7 kita mulai dengan bersama-sama mengakui dalam hati kita yang demikian. Sumber pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa. Dengan demikian, relasi kita dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia, semakin dekat. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita, Jangan Pernah Menyerah. Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan datang saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, hati yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 32 sampai 35 yang demikian. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira
dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau selangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Ayat 32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Jemaat 387, bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga, yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga, ya ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Sabda Tuhan
Marilah kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus agar kita sanggup untuk memahaminya, untuk mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, pada kesempatan ini kami semua, anak-anak-Mu, berhimpun dengan kerinduan untuk menerima sabda Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami sekalian sanggup untuk memahaminya, menyimpan dalam hati kami untuk kami kerjakan. Tuhan kiranya juga mensucikan hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai perantaraan sabda Tuhan. Sempurnakanlah dari segala cacat celah yang ada. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Bersabdalah, ya Allah, karena kami sekalian siap menerimanya. Di dalam kuasa nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Kini pembacaan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, dibaca ayat 10 hingga 14. Kisah Para Rasul 1, ayat 10 hingga 14. Demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai di sini pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta melakukannya di seluruh kehidupannya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bisa dirasakan dengan berbagai cara. Peristiwa ini kadang bagi sebagian orang akan dirasakan sebagai bentuk lari dari kenyataan. Tuhan Yesus sedang melenjani janji. Demikian jika Sobat Ambyar mengingat syair dari lagu yang sangat populer akhir-akhir ini. Kepergian Yesus ini bisa dilihat sebagai bentuk cidro. Bagaimana tidak? Dikatakan wis sak mestine ati iki nelongso awit sing ndak tresnani mblenjani janji. Bagaimana rasa diblenjani janji oleh orang yang ditresnani? Ungkapan dalam bahasa Jawa sungguh mengena. Aku nelongso margo kebacut tresno. Orang ngiro saikine cidro. Ibu bapak dan saudara-saudara, itu satu ungkapan yang sepertinya bagaimana ini bisa terjadi? Tidak boleh terjadi. Ibarat peribahasa mengatakan, putuslah ranting tempat bergantung. Terbanglah tanah tempat berpijak. Apalagi yang bisa diharapkan? Berada di dalam kenyataan tak punya pegangan. Tapi pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, benarkah bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah bentuk dari cidro janji? Saya tidak mau menjawab. Tapi kembali dalam bacaan sabda Tuhan, sebenarnya di sana dikatakan peristiwa ini adalah sebagai bentuk dari sebuah proses pergantian situasi. Ada transformasi, ada satu perpindahan suasana dari yang tidak normal harus masuk ke dalam normal yang baru. Ibu bapak, saudara-saudara dan putra-putri sekalian, dikatakan dalam bagian ayat 8 sebelumnya, sebenarnya di sini menjadi sebuah doa Yesus yang sudah dikatakan sebelumnya, namun belum semua dimengerti. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Peristiwa kenaikan Tuhan, peristiwa tidak bersamanya Yesus dengan murid-muridnya sudah diwartakan. Bahkan diberikan makna sekaligus. Engkau akan menerima kuasa. Apa yang dimaksud dengan kuasa? Tema kita pada kebaktian Minggu Paskah ke-7 adalah nafas hidup. Nafas
dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai aliran udara, baik melalui hidung ataupun melalui mulut yang mengalir, dikeluarkan dari paru-paru kita. Nafas. Tetapi yang dimaksud berikut ini adalah nafas hidup. Kata hidup menjadi pembeda dari nafas yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia kita. Nafas itu dimiliki manusia dan bisa tidak ada. Tetapi nafas hidup adalah sebuah kehidupan yang terus-menerus. Dan disinilah yang akan diberikan. Karena hadirnya nafas hidup itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Karena itu jika Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-murid, apa jadinya? Semua hanya memiliki nafas yang bisa tidak ada. Karena itu sungguh peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah anugerah, inisiatif Allah yang dihadirkan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Murid-murid sekarang berada di dalam masa transisi. Dari sebelumnya bersama-sama dengan Yesus, sekarang tidak bersama lagi dalam keseharian. Yang biasanya para murid kalau ada peristiwa dan persoalan menonton bagaimana Yesus melakukan mujizat. Sekarang kalau ada persoalan, murid-murid berpikir harus bagaimana. Ini situasi yang baru. Menggelisahkan memang, menakutkan bisa jadi. Tetapi harus diterima. Jika biasanya mereka, orang Jawa bilang, ndelok, kendel alok. Kalau suka dengan Tuhan, puji Tuhan. Kalau enggak, berupaya untuk marah dan bersungut-sungut. Kini mereka harus menjadi pelaku. Harus siap menjadi duta Yesus. Tanpa Yesus mendampinginya. Ini situasi yang baru. Yang harus diciptakan oleh murid-murid Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita mendengar, biasanya Tuhan datang dengan ungkapan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jika sekarang ada dalam ketakutan dikatakan, jangan engkau takut. Jangan gelisah hatimu. Maka dalam suasana di mana Yesus tidak beserta secara fisik dengan murid-murid, murid-murid harus terus berpikir. Dengan keyakinannya harus berbuat bagaimana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku, di sini menarik. Karena memang peristiwa kenaikan itu di luar daya kemampuan manusiawi. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dijumpai oleh murid-murid. Dan karenanya terbengong ketika, sudah enak-enak bersama dengan Yesus, kenapa sekarang sendiri lagi? Sesuatu yang sungguh membuat bengong.
Tetapi juga ada sebuah harapan yang didengarnya, bahwa akan diberikan kuasa kepada murid-murid. Untung bahwa kenyataan yang stagnan, yang berhenti, yang pasif, diberi peringatan oleh malaikat Tuhan. Kembali. Yesus yang pergi, ia juga akan datang seperti apa yang kau lihat. Inilah kekuatan. Maka kemudian dinyatakan dalam ayat yang ke-14 bahwa murid-murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka kembali ke Yerusalem, berada dalam satu persekutuan, bertekun, sehati, berdoa. Luar biasa. Masa transisi dari bersama-sama dengan Yesus dan sendiri tanpa Yesus di dekat mereka. Diawali dengan bersekutu, berdoa. Ini kita lihat makna yang sering terjadi. Berdoa sering dimaknai sebagai satu rangkaian kata-kata untuk memohon. Memang, tetapi tidak cukup. Lebih dari itu, sebenarnya doa adalah kesiapan untuk berada dalam relasi yang dekat. Berada di dalam kenyataan satu hati. Satu kenyataan yang ingin dibangun tidak berpisah. Dan itulah doa Yesus. Kiranya di mana aku ada, mereka pun ada. Tuhan Yesus tidak sedang lari dari tanggung jawab, tetapi justru berkonsentrasi, makin fokus, dan sangat bertanggung jawab. Dengan kerinduannya bahwa kiranya mereka satu dengan kita, ya Bapa. Satu kasih yang utuh dan sempurna, luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita melihat bagaimana peran dari persekutuan yang dibangun. Persekutuan itu mesti harus menyegarkan kembali iman dan keyakinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti menjadikan semua cara secara kreatif, karena Tuhan tidak berada di dalam persekutuan fisik, tetapi sekarang mereka sendiri harus secara kreatif dibangun cara bagaimana ada sebuah kesatuan iman. Menyatukan relasi dengan Bapa dan Kristus. Tentang bentuk bisa berupa apapun, tetapi itu harus ditemukan. Kita tidak bisa berhenti merindukan masa lalu dengan keindahan persekutuan yang mungkin tidak bisa kita kerjakan dalam situasi sekarang. Karena itu jangan pernah berkata bahwa gereja tutup. Tidak ada peribadatan bersama lagi. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah murid-murid yang terus oleh Yesus dirindukan, di mana kita ada ya Bapa, biarlah mereka pun ada. Bersediakah kita sehati berelasi dengan Tuhan? Bukan berhenti di situ. Bagaikan sebuah denyut nafas kehidupan yang dipompa oleh jantung. Berhimpun, maka sisi yang berikut adalah menyebar. Memasukkan
dan mengeluarkan nafas. Maka disinilah sisi yang kedua, dengan sebuah perencanaan yang tanggung jawab, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya sebagai duta kerajaan Allah. Sesuatu yang luar biasa dipercayakan, duta kerajaan Allah. Bagaimana bentuk dan bagaimana apa yang harus kita kerjakan? Sebagai duta, maka kita berada di dalam kenyataan hadir sebagai daya yang datang dari Allah secara nyata. Kita tidak lagi terbius dalam wujud apa yang kita inginkan, tetapi kita hadir seperti yang Tuhan kehendaki, kita harus nyatakan. Karena itu duta kerajaan Allah harus mencoba dalam suasana yang seperti ini, dari situasi yang lama untuk kita temukan dalam bentuk yang baru dengan cara kreatif, aktif, sebagai saluran berkat Tuhan. Kehidupan kita dalam nuansa normal yang baru haruslah berkualitas, semakin berkualitas. Kita senantiasa hadir dalam pola kekinian dan terus mencari. Mungkin hari ini tidak tahu secara sempurna bagaimana bentuk, tapi itu akan ditemukan kalau kita mengandalkan kuasa hidup, nafas hidup yang dari Tuhan, yang dikirim, diberikan kepada kita lewat kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kalau begitu rupa-rupanya di tengah-tengah kenyataan masa sulit, Tuhan tahu bahwa kita berada dalam suasana yang tidak nyaman. Namun Tuhan tidak cuci tangan, bahkan Tuhan menempatkan kita di dalam persoalan ini untuk menjadi duta-duta kerajaan Tuhan. Untuk berpikir, untuk berkreasi, untuk terus menyatakan cinta kasih melalui kehidupan di rumah tangga kita. Sebagai ayah, bunda, putra-putri. Dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk pergaulan yang nyata di tengah masyarakat. Supaya dengan demikian nafas kehidupan yang berada dan dikirimkan oleh Tuhan dan dianugerahkan bagi persekutuan kita memotori, menggerakkan, memberikan daya agar kita terus menggali potensi masing-masing. Potensi kaum muda, potensi siapapun yang punya talenta-talenta, bersama-sama, bersatu, memuliakan Tuhan, menjadi duta-duta kerajaannya di tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan unduh-unduh, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara demikian. 1. Dikumpulkan di rumah masing-masing dan diserahkan ke gereja pada saat kebaktian di gedung gereja telah diadakan kembali. 2. Persembahan dapat juga ditransfer ke rekening Bank BRI Unit Palagan, nomor rekening 7307 01 007 949 537 atas nama Gereja Kristen Jawandayu. 3. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu gedung gereja dan kantor Gereja Kristen Jawandayu. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selaku baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku. Kasih dan rahmat-Mu, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku padamu. Oh Yesus, kasih dan rahmat-Mu, oh selalu baru, terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ibu bapa dan saudara-saudara serta putra-putri sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini marilah kita menyatukan hati dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, sumber nafas hidup kami. Terima kasih pada kesempatan peribadatan Minggu Paskah ke-7 ini. Kami boleh menghayati anugerah Tuhan dalam nafas kehidupan yang ada pada kami. Terima kasih bahwa kami senantiasa disanggupkan menghadapi banyak hal yang menggelisahkan, yang mencemaskan, ditopang oleh nafas hidup anugerah-Mu. Kami bersyukur pada kesempatan ini, bersama-sama dengan keluarga-keluarga di tempat masing-masing, mengaturkan terima kasih karena ternyata anugerah Tuhan juga nampak tatkala Tuhan Yesus naik ke sorga, meninggalkan murid-murid, meninggalkan kami semua. Ternyata kepergian Tuhan Yesus ke surga sudah dinyatakan sebelumnya dan bermaksud menyatukan murid-murid Tuhan. Kami sekalian orang percaya, memelihara, menguduskan, dan sekaligus mengutus sebagai duta-duta kerajaan Tuhan di tengah bumi ini. Terima kasih anugerah-Mu begitu luar biasa, dan karenanya juga kami tetap berharap
pada kesempatan-kesempatan berikut ini, kami tetap Tuhan pelihara, Tuhan satukan, Tuhan kuduskan oleh kuasa Roh sebagai nafas hidup bagi kami. Izinkan kami sekalian juga mengaturkan segala persoalan hidup kami satu persatu. Kami mohon kekuatan Tuhan untuk keluarga-keluarga bisa mengatasi persoalan-persoalan sebagai dampak merebaknya virus corona yang begitu memakan waktu panjang, bahkan sampai kapan kami belum melihat hari ini. Kuatkan agar kami sekalian yang terdampak karena kehilangan pekerjaan, karena berkurangnya pendapatan, karena yang olehnya kami kehilangan banyak kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami. Oh Tuhan, ternyata Engkau berkenan untuk memberikan sebuah rencana yang indah agar kami menyatu dengan kehendak-Mu, menyatu dengan rencana-Mu dan rancangan-Mu. Sanggupkan kami sekalian, ayah, bunda, dan putra-putri, bahkan saling mendukung, supaya dengan demikian kami tetap berada di dalam kekuatan yang menyatu, kekuatan yang berada di dalam-Mu, supaya dengan demikian kami tetap hidup karena nafas hidup yang Kau sertakan dalam kuasa Roh Kudus. Kami serahkan saudara-saudara kami yang ada dalam ringkih ragawi karena sakit penyakit, karena usia yang Kau anugerahi lanjut dengan ringkih ragawi. Biarlah justru dalam kesempatan ini semakin jelas, bukan sebagai penghalang untuk menjauh, tetapi makin merindukan satunya keinginan bersama kehendak dan rancangan Tuhan. Pakailah upaya-upaya keluarga, upaya medis untuk hadirnya kesembuhan. Kami percayakan juga persekutuan bergereja kami, oh Tuhan. Begitu banyak kegelisahan yang mempertanyakan apakah gereja masih ada. Biarlah dengan masa-masa transisi untuk berada dalam situasi yang baru, dalam suasana yang harus kami temukan, kami secara hidup, secara mengandalkan Tuhan dengan senyatanya, menemukan cara hidup beriman yang lebih kreatif, yang baru, dalam suasana normal baru. Oh Tuhan, berikut kami juga mohon belas kasih-Mu atas segala program-program gereja. Sanggupkan juga menemukan dengan program-program yang baru, yang senantiasa makin berkualitas, makin menampakkan diri sebagai duta-duta kerajaan Tuhan. Biarlah kami juga senantiasa meyakini seluruh warga gereja-Mu ini menyatu dalam saling menopang, dalam saling mengokohkan, dalam saling memberi, dalam saling mempedulikan. Supaya dengan demikian sarana-sarana pelayanan gereja-Mu boleh teratasi, sebab kami yakin Engkau mengutus, Engkau pula sebenarnya memberikan kelengkapan pelayanan. Oh Tuhan, kami juga ingin datang untuk negeri kami.
untuk seluruh kondisi kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Kami menyatu untuk bersyukur, untuk menyampaikan berkat atas negeri ini. Kiranya sanggupkan seluruh bangsa ini boleh berdiri dan mengaturkan doa sebagai relasi yang baru kepadamu, supaya dengan demikian sesuatu yang sungguh besar dalam rancangan Tuhan atas negeri ini akan terjadi. Hanya namamu ya Tuhan ditinggikan di seluruh pertiwi dan bumi ini. Pakailah pemerintahan negeri kami, presiden dengan semua kabinetnya, lembaga-lembaga negara, aparat kepolisian dan militer, berfungsi untuk kesejahteraan negeri. Kami doakan juga gugus tugas yang beroleh mandat untuk mengupayakan derap langkah yang sama. Kiranya Tuhan juga pakai sebagai sarana mengatasi suasana ini, memasuki the new normal. Sesuatu yang sungguh harus dicari secara kreatif. Kami serahkan juga seluruh rakyat negeri ini agar bisa bersahabat dengan suasana sulit, justru tumbuh suasana setia pada apa yang sedang ditata. Dengan demikian dijauhkan dari pertikaian, dari salah menyalahkan, tapi bahkan membangun sebuah relasi yang satu dalam kasih. Saat-saat akhir ini, saudara-saudara kami yang beragama Islam merayakan hari kemenangan, hari sukacita, di mana disimbolkan dengan saling menyatakan maaf, memaafkan. Kami mendukung dalam doa ya Tuhan, kiranya niat untuk saling maaf, memaafkan ini menjadi suasana yang baru yang akan dinikmati. Sekalipun dinyatakan tidak seperti biasa saling berkunjung dan saling berjabat tangan. Kami yakin bahwa Tuhan sedang membuat rencana yang indah atas persekutuan nyata dari umat manusia. Kiranya semua itu Tuhan membawa sebuah kenyataan baru di mana nafas hidup yang dari Tuhan sajalah yang diandalkan, nama Tuhan ditinggikan. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengaturkan persembahan yang kami yakini penuh dengan cacat celah aib dosa kami. Akan tetapi kami memohon juga oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sucikanlah dan pakailah sebagai sarana kami mewujudkan daya untuk saling mengasihi. Pakailah hamba-Mu majelis jemaat untuk bisa mewujudkan kehendak Tuhan melalui apa yang terkumpul ini. Demikian kiranya gereja-Mu boleh hadir sebagai duta-duta kasih kerajaan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan dalam kuasa sumber nafas hidup kami, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara-saudara dan putra-putra sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu ke-7 Paskah sudah usai. Marilah kita lanjutkan dalam kehidupan yang selanjutnya, memasuki situasi normal yang baru, dan secara kreatif menemukan bersama nafas hidup yang menyertai kita sekalian. Percayalah, sebagai duta-duta kerajaannya, Tuhan menanti dan menyertai saudara. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan
kembali.